Halo adik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarmu nak hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita nak ya. Mohon disimak baik-baik. Kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan. Hewan termaksud makhluk hidup. Kamu sudah mengetahui kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, Bapak kan sudah tahu apa yang dimaksud tentang makhluk hidup. Nah, simaklah teks berikut ini dengan cermat. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki gigi sepasang depan yang besar. Kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, ini adalah tentang kelinci. Sebutkan ciri-ciri hewan berikut sesuai dengan teks yang telah kamu simak. Ini tugasmu, buatlah nanti di buku tugasmu ciri-ciri pada hewan tersebut. Menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi sesuai dengan teks kosakata yang tepat. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Jadi ini bisa kamu tulis kembali tentang teks yang tadi nak ya. Menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, kamu akan semakin mudah menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh dari teks. Carilah makna kosakata yang baru kamu temui di kamus dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam banyak jumlahnya, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, di sini adalah proses perkembangbiakan ikan, mulai dari bertelur dan bahkan dia membentuk larva, ikan kecil sampai ikan dewasa. Coba kamu jelaskan proses daur hidup ikan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini adalah untuk yang kedua, tuliskanlah proses daur hidup pada ikan. Lanjut, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Berikut langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Yang pertama, amati dulu daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakanlah tahapan-tahapan tersebut secara urut. Yang keempat, gunakan kosakata yang sesuai. Jadi, kita akan mengamati dulu daur hidupnya, lalu kita amati dengan kosakata yang sesuai. Sekarang, ayo perhatikan contoh-contoh berikut. Daur hidup kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu diawali dari telur. Telur kupu-kupu akan menetas dan menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan hingga tubuhnya besar. Ulat akan berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini adalah proses daur hidup pada kupu-kupu. Menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki banyak kosakata. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata baru.
Jadi kita bisa menggunakan kosakata yang baru. Coba kita perhatikan daur hidup pada katak. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki di belakang. Lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Jadi katak ini memiliki dua kehidupan, yaitu di air dan di darat, dan dua pernapasan melalui paru-paru dan kulit. Nah, ini adalah salah satu contoh daur hidup kata menggunakan kosakata yang baru. Coba perhatikan perbedaan yang tadi ya. Menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Ayo perbanyaklah membaca agar kamu semakin banyak memahami suatu bacaan. Dengan memahami arti kosakata pada teks, kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, untuk tugasmu silakan buka bukumu halaman 155. Nah, di sini ada yaitu tentang daur hidup semangka. Cocokkanlah gambar yang di bawah ABCDE kepada kotak yang ada di atas tersebut. Cocokkanlah gambarnya lalu tulis nama yang ada di kotak kecil tersebut. Nah, untuk yang kedua, tulislah tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Setelah sudah kamu buat siklus daur hidup semangka, maka tulislah proses daur hidup tersebut menggunakan bahasamu sendiri, yaitu pada halaman 156. Oke nak, jika ada pertanyaan silakan tanya kepada Bapak. Sekian informasi atau pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.